Gibran terancam didiskualifikasi karena langgar etik dan lakukan pemilu sistematis, masif dan terstruktur, gagal jadi cawapres. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, sebelum ada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara yang itu direncanakan pada 20 Maret 2024, salurannya melalui Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bukan hanya menangani pelanggaran administratif pemilu, tindak pidana pemilu, tapi juga ada pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu melibatkan dua hal. Yang pertama, kalau terjadi politik uang. Yang kedua, pelanggaran administratif. Nah, pelanggaran administratif yang seperti apa? Terstruktur itu kalau dia melibatkan aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilu. Sistematis itu direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga, masif. Dari jangkauannya itu setengah lebih dari wilayah kompetisi. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Prosedur ditempuh ya, dikumpulkan bukti, dilaporkan, dan sudah dilakukan lewat proses selama ini. Kalau ada menemukan sesuatu yang janggal, kita laporkan kepada Bawaslu, kita surati KPU. Tapi ada tanggung jawab publik kami sebagai peserta pemilu, karena kami didukung oleh begitu banyak orang, maka ketika menemukan hal-hal yang tidak wajar harus kami sampaikan. Jadi ini bukan soal teriak-teriak mau bikin gaduh, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab publik. Pemungutan suara telah usai, proses perhitungan suara telah dimulai. Berdasarkan hitung cepat, pemilihan capres-cawapres hanya akan berlangsung satu putaran. Namun berbagai indikasi kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara kini beredar luas di medsos. Berbagai elemen masyarakat menyebut pemilu 2024 telah terencana dan dilakukan secara masif jauh sebelum hari pencoblosan. Suara rakyat seakan dibeli dengan cara intimidasi, guyuran bansos hingga kenaikan gaji. Benarkah pemilu kita telah ternodai dengan keculasan ambisi politik pribadi? Lembaga Pemantau Pemilu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Pantauan DIP Indonesia di 7 provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar, dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai, hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idam Holik mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Adapun anggota Bawaslu, Loli Suhenti, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos. Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Publik memang sudah tahu bila Jokowi mendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02, yaitu Prabowo Gibran. Restu Jokowi untuk Gibran jadi Cawapres menjadi indikasi kuat pindahnya dukungan politik Jokowi dari Ganjar ke Prabowo Subianto. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini mengancam nasib Gibran sebagai seorang cawapres. Gibran bisa didiskualifikasi sebagai seorang cawapres. Terkait ini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini menjelaskan bahwa sedikitnya ada 3 hal yang bisa menyebabkan capres-cawapres peserta pemilu didiskualifikasi. Pertama, apabila berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, capres-cawapres terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif karena menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Capres-cawapres yang terbukti melakukan pelanggaran ini bukan hanya didiskualifikasi, tetapi juga terancam hukuman pidana. Kemungkinan kedua, capres-cawapres juga dapat didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Ketiga, Capres-Cawapres didiskualifikasi apabila terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu yang mendiskualifikasi peserta pemilu dari kemenangannya atau kepesertaannya di pemilu yang mengakibatkan tidak bisa ikut Pilpres putaran kedua. Memang belakangan Jokowi memang sudah melakukan manuver yang begitu masif, seperti halnya pemberian bantuan, khusus bantuan sosial, memang cukup masif dilakukan oleh Jokowi menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Jokowi bahkan turun langsung membagi-bagikan bansos. Sebagai presiden, Jokowi rela keluar masuk kampung hingga naik turun wilayah pegunungan untuk menyerahkan bansos ke masyarakat, suatu pekerjaan yang menurut Yusuf Kala seharusnya dilakukan oleh seorang camat. Aksi Jokowi bagi-bagi bansos ini memicu polemik. Ada tudingan tentang politisasi bansos, apalagi daerah yang diguyur bansos oleh Jokowi secara langsung adalah kandang banteng, basis pendukung PDIP. PDIP adalah pendukung Jokowi sejak dari wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode. Keduanya pecah kongsi dalam Pilpres 2024. Selain bansos, kemenangan Prabowo juga dituding karena dugaan adanya kecurangan terstruktur, pengerahan aparat desa, kriminalisasi kepala desa, hingga dugaan perlibatan aparat penegak hukum menjadi isu yang santer terdengar sebelum pemungutan suara dilakukan. Salah satu yang tampak di depan mata adalah perubahan sikap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, yang semula mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tiba-tiba deklarasi dukung Prabowo Gibran. Sikap Muhdlor itu berubah usai rumahnya digeledah oleh KPK. Di Jawa Tengah, ada upaya Polda Jawa Tengah untuk memeriksa kepala desa di wilayah yang menjadi basis PDIP. Jadi memang sistematis, masif, dan terstruktur. Jadi, apakah Gibran memang bakal akan didiskualifikasi? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres.
Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa